Satu, dua, tiga. Salam Vibibas. Video ini dibuat khusus internal untuk narasumber yang kita ajak di Vibibas sebagai semacam acuan, dan kita pengen ajak agar untuk ke depan konten kita bisa lebih berkualitas, tidak hanya sekedar dari sisi topik sebenarnya, tapi lebih bagaimana kita bisa bikin lebih berkualitas dari sisi audionya, sisi videonya, sisi dari layout konten itu sendiri. Ini memang tidak mudah karena kita toh bukan perusahaan yang memang ada tim yang untuk itu gitu. Tapi itu mungkin. Oke. Nah, yang kedua, kita juga bukan YouTuber yang mencoba mencari banyak followers atau mencari banyak subscriber, karena konsep di Vibibas itu agak beda. Kita ingin menjadi suatu konten edukasi yang akan menjadi artefak di internet. Pengertian artefak itu bahasa Inggrisnya archive. Jadi uh, palu gada, apa lu mau, gua ada. Jadi dalam artian gini, pada saat nantinya setiap orang searching, dia akan menemukan konten kita dan orang itu bisa menarik manfaat dari isi konten itu gitu. Jadi ada seperti yang udah kita cerita, ada 4 payung umbrella yang selalu kita akan coba angkat. Itu ada payung social culture, sosial budaya, ada payung ekonomi, ada payung architecture karena ya kebanyakan kita latar belakangnya dari arsitektur, dan keempat adalah tentang teknologi, karena ke depan teknologi itu dia akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oke, itu kira-kira konsepnya. Nah, jadi kalau orang mau jadi YouTuber nggak bisa model begini karena uh, subscribernya bingung. Jadi kalau mau YouTuber ya misalnya topiknya tentang masakan, ya kontennya harusnya masakan terus baru dia dapat gitu. Tapi kita nggak sana, kita sifatnya lebih edukasi. Oke, jadi kalau target kita menjadi internet archive atau arsip di internet, perlu juga kita membuat konten kita agar orang lebih tertarik untuk mendengar atau melihatnya. Tapi pengertiannya begini, karena kita bukan istilahnya benar-benar mau nyari duit dari konten gitu ya, kita bisa keluar dari teori-teori marketing gitu ya. Jadi dalam artian gini, kalau kita bicara marketing mau nyari duit, konten kita tuh jangan berat-berat amat, tapi yang populer yang orang cepet tangkep gitu. Jangan lama-lama gitu. Oke. Nah, karena kita bukan ke sana, kita ada semacam pengertian yang saya ingin jelasin di sini. Di internet publik itu tersegmentasi gitu. Ada orang yang suka ringan, setengah berat, berat, whatever. Artinya apapun yang kita lakuin sebagai arsip di internet selalu ada segmentasinya gitu. Jadi kalau kita mau ngomong yang berat nggak ada masalah ya. Mungkin yang melihat itu nggak mungkin 200, yang lihat itu cuma 5. Tapi toh kita sebenarnya mau sharing untuk kelima orang itu, that's it ya. Jadi kita bisa bikin konten hanya 15 menit, 30 menit, 1 jam. Bahkan saya sendiri pernah ngikutin ada 6 jam kalau nggak salah, karena kebetulan saya suka bener sama knowledge yang di-sharingnya. Malah konyolnya waktu itu yang bicara benar-benar pakar, yang ngomongnya kaku, nggak enak, nggak enak untuk dilihat. Tapi kontennya buat saya itu kontennya top punya. Jadi saya ngikutin sampai 6 jam gitu. Nah, maksud saya segmen itu selalu ada. Jadi kita jangan takut tentang apa yang mau kita bicarakan di Bibibas. Oke, nah yang terakhir saya mau ngasih ide buat teman-teman para narasumber. Kita yang umuran kita nih 40-an ke atas, kita di kepala kita cara berpikir, cara kita
berbicara memang dipengaruhi oleh satu metode yang kita sebut terstruktur. Ya, zaman dulu kan kalau kita mau bikin buku, kita mulai dari kata pengantar, pendahuluan, background, masalahnya apa, solusi, ujung-ujungnya adalah kesimpulan. Itu adalah cara berpikir yang terstruktur. Sama juga waktu kita ingin mengutarakan suatu pesan secara uh, audio atau visual. Oke. Nah, tapi dengan adanya teknologi internet, apalagi untuk yang ke depan kita masuk yang kita sebut dengan istilahnya generasi web 3.0, web 3.0. Jadi di internet ini sebenarnya kita juga bisa membuat satu konten yang unstructured. Dalam artian nanti biarkan teknologi itu sendiri yang membuat dia menjadi structured. Jadi kalau kita mengenal apa yang disebut artificial intelligence atau data set yang ada di internet, itu adalah yang disebut unstructured data. Si AI, artificial intelligence, artinya mengkompilasi ya semua data dan akan menyusun sedemikian rupa sehingga dia akan terorganisasi lama-lama semakin menjadi lebih baik, menjadi semacam knowledge ya. Kenapa di era teknologi internet ini kita jadi lebih mudah, tidak usah terlampau membuang waktu untuk mikirin the big picture. Kalau kita mau ngomongin sesuatu, kita bisa mulai dengan sifatnya structure. Karena adanya yang disebut teknologi search engine. Jadi waktu zaman nggak ada internet, kan kita kalau ada buku tebel, gimana nyarinya, ya kan? Akibatnya kita mesti baca buku itu dari A sampai Z. Misalnya gini, kalau di internet kita tinggal nyari bagaimana cara memotong rumput yang aman. Kita akan dapat caranya. Nah, kalau kita bikin buku, itu isi yang sepotong ini berada dalam satu buku yang tebal bagaimana merawat kebun Anda. Ya. Nah, itu kita mesti baca terus sampai kita dapat kepada bagaimana cara potong rumput, misalnya gitu. Nah, di internet itu kita nggak perlu begitu sebenarnya, gitu. Tapi teknologinya lah nanti yang akan membuat bagaimana merawat kebun, sedangkan kita cukup fokus kepada bagian-bagian bagaimana motong rumput, unstructured sifatnya, gitu. Jadi dalam artian tuh gini, bahwa kita sekarang bisa juga mulai mengadopsi, katakanlah kita tidak perlu berbicara dalam tuntas satu yang terstruktur, kita bisa langsung masuk pada poin-poin yang ingin kita bicarakan dan itu langsung menjadi yang disebut arsip di internet. Nantinya algoritma di internet lah yang nantinya akan bisa menyusun itu menjadi sesuatu yang seolah-olah terstruktur dengan baik. Gitu kira-kira. Semoga video ini teman-teman narasumber bisa lebih nangkep karena banyak teman-teman sebenarnya kalau ngobrol mereka pengen benar, ayo dong kita ngomongin ini, kita ngomongin ini. Nah, itu yang kita coba improve di sekarang ini dan ke depan gitu. Sekian dan terima kasih. Salam Bibas.